Halo, ketemu lagi di Belajar Arsitektur, kali ini bersama saya, Murphy. Oke, di video kita kali ini kita akan membahas mengenai sebuah konsep bangunan, yaitu konsep minimalis. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman sudah cukup familiar dengan kata minimalis ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman mendengar kata minimalis, yang terbayang di pikiran teman-teman, minimalis itu yang seperti apa? Apakah yang seperti ini atau yang seperti ini? Oke, pada dasarnya sebuah konsep bangunan yang minimalis adalah konsep yang menginginkan suatu bangunan yang efisien dan efektif melalui kesederhanaan bentuk, ruang, penggunaan material, detail, dan warna. Oke, jadi pada dasarnya konsep minimalis adalah sebuah konsep bangunan yang memprioritaskan tatanan yang simpel dan juga efisien. Dengan demikian akan tercipta sebuah kejernihan dalam hasil serta ruang yang simpel dan juga tidak ribet sehingga mudah dimengerti oleh penghuninya. Adapun ketika teman-teman ingin mendesain ataupun menginginkan sebuah bangunan yang memiliki konsep minimalis, hal yang perlu ditekankan pada saat mendesain adalah bangunan minimalis haruslah memiliki bentuk yang sederhana, lalu juga tidak terlalu banyak aksen ataupun ornamen. Lalu biasanya di rumah-rumah minimalis ini ruang-ruangnya lebih bersifat open plan atau terbuka, layout yang terbuka. Lalu hal yang perlu diperhatikan lainnya adalah ruang penyimpanan yang cukup, karena dengan konsep minimalis bangunan dikehendaki agar terlihat bersih. Jadi kalau misalnya berantakan agak sedikit mengganggu ya teman-teman. Dan juga hal yang paling ditekankan adalah penekanan terhadap jarak dan juga pencahayaan di dalam ruang. Konsep bangunan minimalis yang konsisten biasanya akan tercermin pada eksterior maupun interiornya. Biasanya pada eksterior, bangunan minimalis cenderung menggunakan bentuk-bentuk geometris sederhana sebagai pembentuk massa utamanya. Selain sebagai pembentuk massa, bentuk-bentuk geometri sederhana itu juga biasa digunakan untuk bukaan-bukaan seperti jendela dan pintu. Artinya pada bangunan minimalis ini biasanya untuk jendela maupun pintu tidak akan terlalu banyak lekuk-lekuk detail yang seperti bangunan-bangunan klasik. Jadi hanya permainan garis dan bentuk-bentuk geometris yang saling berkesinambungan, teman-teman. Jadi sesuai namanya ya teman-teman, konsep bangunan minimalis ini memang cenderung memiliki fasad atau tampilan fasad yang lebih low profile ketimbang konsep-konsep lainnya seperti konsep luxury atau klasik ataupun Mediterranean yang banyak menggunakan detail-detail untuk menonjolkan kemegahan dan kemewahan pada fasad bangunannya. Biasanya, agar ekspresi dari bangunan dengan konsep minimalis ini tetap bisa ditonjolkan, arsitek akan memainkan gubahan massa. Jadi mungkin nanti akan bisa di maju mundur atau ada permainan-permainan seperti cekungan pada tampilannya dan lain sebagainya. Atau jika tidak dengan memainkan gubahan massa, arsitek biasanya akan memainkan dalam pemilihan material yang akan berimplikasi pada permainan tekstur pada bangunan tersebut. Selain dengan tampilan eksterior ataupun wajah yang low profile, biasanya bangunan minimalis cenderung memiliki layout yang efisien dan mengandalkan konsep open plan di layoutnya. Hal ini untuk memberikan kesan luas dan juga terang pada bagian dalam bangunan. Pada bagian ruang dalam ataupun interior pada bangunan dengan konsep minimalis, terutama pada bagian ruang keluarga dan juga dapur, biasanya dibuat memiliki kesan bersih, luas, dan terang. Nah, untuk mendapatkan kesan luas, bersih, dan juga terang yang seperti yang diharapkan tadi, biasanya untuk mencapainya itu digunakan warna-warna yang bersifat netral seperti warna putih, coklat, dan juga abu-abu. Lalu biasanya warna-warna yang dipilih tersebut cenderung warna-warna yang kalem, artinya tidak terlalu ngejreng, juga tidak terlalu gelap. Untuk mendapatkan kesan simpel dan juga efisien pada dalam bangunan ataupun interior, biasanya furniture-furniture yang digunakan tidaklah terlalu banyak. Artinya furniture yang digunakan hanyalah furniture yang fungsional, serta furniture yang tidak terlalu banyak memiliki ukiran ataupun ornamen di permukaannya. Biasanya pada bangunan-bangunan minimalis, area-area yang biasa dilupakan ataupun terbuang, ataupun istilahnya area tanggung, seperti area bawah tangga, itu akan tetap diperhatikan teman-teman. Hal ini tentunya agar tidak menimbulkan kesan berantakan pada rumah minimalis.
Biasanya area bawah tangga seperti itu akan digunakan sebagai tempat untuk meletakkan lemari custom untuk penyimpanan barang. Keberadaan bangunan dengan konsep minimalis pada dasarnya adalah sebuah perwujudan dari bagaimana sebuah desain yang memiliki bentuk yang sederhana, tidak terlalu banyak menggunakan ornamen, lalu material-material yang digunakan juga simple dari segi tekstur dan warnanya, namun tetap bisa memberikan kepuasan indrawi bagi penggunanya maupun orang-orang yang melihat dan masuk ke dalamnya. Namun bukan berarti bangunan dengan konsep yang lainnya tidak bagus ya teman-teman. Karena bagus dan tidaknya sebuah desain arsitektur tidak hanya diukur dari keindahannya saja teman-teman. Jadi seperti yang disampaikan oleh Eyang Vitruvius bahwa bangunan yang baik itu adalah bangunan yang fungsional, lalu kemudian bangunan itu harus kuat dulu, dan yang terakhir baru bangunan itu indah secara visual. Karena sebuah karya arsitektur ketika dia tidak fungsional maka tidak akan bisa mewadahi manusia ataupun orang yang ada di dalamnya. Sehingga kalau kita bicara soal bagus atau tidaknya sebuah konsep bangunan itu kalau kita tinjau dari visualnya maka itu balik ke preferensi dari teman-teman. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu pembahasan kita tentang konsep bangunan minimalis pada video kita kali ini. Memang benar jika konsep minimalis ini belakangan memang jadi semacam primadona ya teman-teman untuk kalangan-kalangan milenial dalam referensi untuk membangun rumah. Namun tidak menutup kemungkinan jika teman-teman ingin menggunakan konsep-konsep arsitektur lainnya seperti industrial, lalu ada Skandinavian, lalu belakangan ini juga ada konsep Japandi, tropikal, dan juga konsep-konsep arsitektur lainnya. Nah, jika teman-teman tertarik untuk mendiskusikan kira-kira seperti apa sih konsep yang benar-benar teman-teman sukai, lalu cocok dengan karakter teman-teman, teman-teman bisa mendiskusikannya dengan tim Rancang Reka Ruang yang nanti kontaknya akan kita cantumkan di kolom deskripsi seperti biasa. Jika dalam video ini ada sesuatu yang kurang jelas bagi teman-teman dan ingin ditanyakan, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share channel Belajar Arsitektur agar teman-teman bisa selalu mendapatkan update informasi tentang dunia arsitektur dan juga interior. Oke teman-teman, sekian video Belajar Arsitektur kita kali ini. Sampai jumpa di video Belajar Arsitektur selanjutnya. Bye-bye. Cheers. Kenal ya mas? Masuk nggak nanti?